yang mana oleh Allah sudah memberikan nikmat, rahmat. Yang pertama sekali kita dihidupkan dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam yang sempurna. Kemudian salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana Rasulullah adalah satu-satunya rasul yang diberikan mukjizat oleh Allah, yang mukjizat abadal abidi, yaitu mukjizat yang selama-lama, selama sebelum kiamat, sedikit sebelum kiamat. Jadi yaitu mukjizat Al-Quranul Karim. Ini mukjizat kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Apabila kalian keragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan, kata Allah, fa'tu bi suratin min mithlih, maka datangilah dengan Quran yang lain, kitab yang lain, satu surat saja, kata Allah. Makanya Al-Quran menjadi mukjizat dengan satu surat yang paling pendek, yaitu surah Al-Kautsar. Surah apa yang paling pendek di Quran? Al-Kautsar. Dari semua surat dalam Al-Quran, yang paling pendek adalah surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, hingga akhir. Kemudian penghormatan dari saya pribadi, terutama sekali kepada Ahlul Bait yang sudah mengundang kita, Bapak Arkan dan sekeluarga. Semoga kita mohon kepada Allah, semoga di rumah ini terus senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, dilimpahkan rezeki yang banyak, yang halal, dan diberikan ketenangan, keselamatan dalam rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dikaruniai anak yang saleh, salihah, yang menjadi qurrat ain nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mungkin ceramah singkat di hari ini. Yang pertama, saya sedikit menjelaskan tentang Al-Quran itu sendiri, karena Al-Quran itu kita tahu adalah Al-Quran mukjizat Rasul. Bagaimana cara Allah menurunkan itu Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad. Yang pertama, Al-Quran ini seperti yang kita tahu adalah kitab Allah yang awalnya diturunkan dari Lauhil Mahfuz, diturunkan ke Baitul Izzah. Itu Baitul Izzah adalah salah satu tempat yang ada di langit bumi. Di langit ini ada 7. Langit ini ada 7. Yang paling bawah yaitu langit bumi namanya. Langit lapisan yang paling bawah adalah langit bumi. Di situ terdapat Baitul Izzah. Sedangkan Lauhil Mahfuz terdapat di langit ke-7. Jadi Allah, Sayyidina Jibril menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu satu malam sekaligus diturunkan. Itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kemudian sedangkan proses penurunan yang kedua, dari langit bumi diturunkan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diturunkan ke Rasul baru berangsur-angsur. Selama Rasul dari mulai diangkat menjadi Rasul sampai beliau meninggal, baru diturunkan tergantung kebutuhan. Rasul butuh satu ayat, seperti halnya Rasul suatu ketika ditanyakan tentang ruh. Wahai Muhammad, kita tahu semua, ada yang enggak yakin ruh kita hidup dengan sebab ruh. Enggak ada Muslim, kafir, mujrim, watani, Yahudi, Israel, semua yakin bahawa manusia hidup dengan adanya ruh. Yang jadi pertanyaan, ruh itu apa? Nah, ini suatu hal yang memang rahasia, yang dirahasiakan oleh Allah, yang tidak diberikan keilmuannya ke satu pun manusia, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanyakan ke Rasul, apa itu ruh? Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, bahwa ruh itu urusan Allah. Jadi Al-Quran diturunkan tergantung kebutuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu proses penurunan Al-Quran yang pertama. Kemudian bagaimana cara Rasul menghafal Al-Quran, karena seperti yang kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang ummi. Kita sering ngebaca itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-ummi. Arti al-ummi artinya la yaqra wa la yaktub. Rasul tidak membaca dan tidak menulis.
Karena orang Arab dulu itu cerdas, mereka semua mengandalkan otak. Jadi otak mereka sanggup menghafal, seperti contoh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini mungkin ibu-ibu bapak sering mendengar Al-Imam An-Nawawi. Dikisahkan beliau cuma hidup umur sampai 45 tahun. Hidup cuma umur beliau 45 tahun. Dikisahkan beliau mulai belajar ketika umur 25 tahun. Itu tapi kitab yang beliau karang itu kalau mungkin sekitar 200 jilid. Itu kapan ngarangnya, kapan ngapalnya. Kalau sekarang bikin tesis bikin tesis cuma 70 halaman ataupun bikin skripsi 70 halaman harus membutuhkan joki. Banyak sekarang joki skripsi, joki tesis, sampai joki disertasi di doktor KW. Tapi Al-Imam An-Nawawi bisa mengarang kitab tanpa komputer dengan tulisan tangan segitu banyak. Itulah diberkahi umur, diberkahi ilmu dan diberkahi umur. Jadi bagaimana cara ulama dulu Rasul menghafal Al-Quran dengan menghafal, malahan dikisahkan dalam Al-Quran, dikisahkan dalam hadis. Itu Rasul ketika mulai menghafal Al-Quran saking takut lupa, Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat dari Jibril langsung diulang-ulang sama Rasul. Saking khawatir lupa, sampai akhirnya Allah menurunkan wahyu kepada Rasul supaya tidak demikian menghafal Al-Quran. Jadi dengar dulu, ini cara menghafal Al-Quran. Cara menghafal Al-Quran, cara mendengarkan ilmu, didengar benar-benar. Ini Rasul, kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerak-gerakkan lidahmu supaya kamu pengen buru-buru menghafal. Tidak. Jadi solusinya bagaimana mendengarkan ilmu, mendengarkan Al-Quran supaya nempel di otak. Dengar dulu, benar-benar didengar dulu, kemudian baru setelah itu dihafalkan. Baru itulah cara Rasul menghafalkan Al-Quran. Sampai kemudian Rasul memberikan Al-Quran ke generasi sahabat. Saat itu dalam sahabat tidak ada yang menulis Al-Quran di awal-awal. Ditulis Al-Quran, hadis dilarang tulis. Jadi semua sahabat tu nulis Al-Quran. Saat itu ada yang menulis di kayu, ada yang menulis di batu. Semuanya menuliskan Al-Quran sampai akhirnya Al-Quran dikumpulkan kali pertama di masa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi di masa Sayyidina Abu Bakar, seperti yang kita tahu, itu banyak meninggal para hufaz Al-Quran ketika memerangi Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi banyak meninggal para penghafal Al-Quran. Akhirnya saat itu sahabat mengambil inisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Kemudian baru berlanjut akhirnya di masa Sayyidina Uthman. Di masa Sayyidina Uthman, Al-Quran ini saking banyaknya tersebar di mana, di Eropa, di mana-mana. Akhirnya kebanyakan sanad Al-Quran. Sampai satu orang mengklaim ini Al-Quran saya yang benar, Al-Quran kamu salah. Sampai akhirnya dikhawatirkan terjadi peperangan, perpecahan di antara umat Islam. Baru saat itu Sayyidina Uthman mengumpulkan kembali Al-Quran, menasakh ataupun mengkopi kembali Al-Quran. Cuman ditulis dalam 6 mushaf. Mungkin kalau kita pernah mendengar mushaf Uthmani, itu artinya mushaf yang dituliskan oleh Sayyidina Uthman. Saat itu Sayyidina Uthman mengkopi Al-Quran sebanyak 6 doang. Yang satunya disimpan sama beliau, satunya dikirim di Madinah, satunya dikirim ke Makkah, satunya dikirim ke Syam, satu lagi dikirim ke Kufah, satu lagi ke Basrah, satu lagi ke Yaman enggak ke Indonesia enggak. Artinya ke seluruh kota-kota besar. Saat itu semua sahabat sepakat untuk membakar seluruh Al-Quran selain yang 6. Artinya semua muslim saat itu sepakat dan ijma untuk membaca Al-Quran sesuai dengan yang dari mushaf yang 6 ini saja. Sedangkan yang kita praktek tadi, karena tadi setelah setiap ayat pendek kita membaca Allahu Akbar. Itu dari semua qiraat, dari 7 qiraat yang mutawatir, 10 qiraat yang mutawatir, cuman 1 qiraat ketika mengkhatamkan baca Allahu Akbar, yaitu orang Mekah yang memakai qiraah Ibnu Katsir. Yang qiraah Ibnu Katsir mungkin ntar insyaallah kadang-kadang kita baca di salat. Yang seperti misalkan ihdinas sirat pakai sin,
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil pakai mu panjangin. Qiraah sebagian qiraah bukan alaihim tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini qiraah boleh baca Ustaz? Boleh. Karena ini semua bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita baca tadi, yang kita praktekkan hari ini sesuai dengan qiraah Ibnu Katsir yang ahli Makkah dulu ketika mengkhatamkan Al-Quran setiap surat pendek mulai dari wadduha. Dari wadduha, Allahu Akbar sampai hingga akhir, mereka setelah itu membaca Allahu Akbar. Kemudian yang kita lakukan mungkin sekedar ilmu, yang kita lakukan hari ini kita duduk untuk mengkhatamkan Al-Quran bersama seperti ini. Bid'ah atau bukan? Kadang-kadang kita cepat ngeklaim bid'ah. Rasul dulu tidak pernah Rasul duduk-duduk seperti enggak. Ini disebutkan dalam hadis seperti diriwayatkan oleh diriwayatkan dalam hadis Imam Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, beliau meriwayatkan bahawa salah satu sahabat Sayyidina Rasul yaitu Sayyidina Anas bin Malik, beliau suatu ketika mengkhatamkan Al-Quran, manggil anaknya, manggil istrinya, manggil orang-orang samping tetangga, bikin acara seperti ini. Masya Allah, ini sunnah ketika mengkhatamkan Al-Quran, mengumpulkan orang banyak. Itu hal yang pertama yang disunnahkan ketika mengkhatamkan Al-Quran. Dan disunnahkan juga ketika mengkhatamkan Al-Quran, ini perlu diterapkan. Ibu-ibu biasanya suka baca Al-Quran. Sunnah ketika khatam, misalkan saya cuma baca di rumah sendiri. Walaupun baca di rumah sendiri, giliran mau khatam, panggil suami, panggil anak, panggil istri, kalau yang panggil keluarga ataupun manggil orang luar, dibikin acara seperti ini. Tujuan untuk apa Ustaz? Untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran. Ini Al-Quran. Sayyidina Anas mengamalkan seperti itu. Disebutkan dalam hadis yang lain dari hadis Sayyidina Imran bin Husain. Imran bin Husain, kalau kita kisahkan, beliau salah satu sahabat yang sering bertemu dengan para malaikat. Beliau salah satu sahabat yang mendapatkan gelar adalah orang yang dapat salaman dari malaikat terus. Kita kawan aja nggak mau salaman. Kalau kita ini saking bermusuhan, kadang-kadang satu ibu dengan ibu yang lain saling berbencian. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai antara satu sama lain saling muji, saling iri. Kita saling menyayangi. Sampai ini Sayyidina Amran bin Husain, malaikat giliran ketemu beliau salim. Jadi salah satu sahabat yang dapat salam dari malaikat, langsung beliau melihat malaikat. Siapa dari kita yang pernah melihat malaikat? Nggak ada satupun. Tapi Sayyidina Imran bin Husain melihat malaikat dengan mata kepala. Melihat malaikat dengan mata kepala, dan malaikat setiap hari menyalami beliau, musafahah dengan beliau, dapat salam, assalamualaikum dari para malaikat. Disebutkan kenapa itu beliau mendapatkan gelar seperti itu, kelebihan seperti itu, karena beliau diberikan penyakit oleh Allah, dapat ujian musibah dari Allah, yaitu penyakit bawasir. Basur itu artinya ambion. Sampai beliau berdarah-darah, kalau lagi salat itu berdarah. Selama beliau sakit itu tiap hari datang malaikat. Akhirnya beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, saya udah nggak kuat. Ini ujian sudah nggak mampu lagi, tolong doakan. Didoakan sama Rasul, sembuh. Kemudian apa yang terjadi setelah sembuh? Semenjak sembuh, hari ini sembuh, mulai saat itu beliau tidak lagi pernah melihat malaikat. Hilang malaikat. Akhirnya apa yang terjadi setelah berapa hari, mungkin sebulan sudah nggak pernah melihat malaikat, tangan ke malaikat beliau. Akhirnya beliau datangi lagi Rasulullah, ya Rasul, berdoa ke Allah supaya balik lagi penyakit saya. Ya Rasul, tolong doakan ke Allah supaya balik lagi ke penyakit saya, karena saya pengen melihat kembali malaikat. Akhirnya Rasul mendoakan, beliau dikembali lagi penyakitnya sampai beliau meninggal karena penyakit ambil. Dan setiap hari beliau mendapat salam dari para malaikat. Makanya musibah ini kadang-kadang nikmat. Musibah adalah nikmat. Jadi saya kembali ke hadis yang diriwayatkan Sayyidina Imran bin Husain. Kata beliau, iqra'u Qur'an wasalu bihi. Kata Rasul, kalian bacalah Al-Quran bersama-sama. Wasalu bihi, dan mohon doa ke Allah dengan Al-Quran. Makanya ini nasihat dari saya hari ini, mungkin dibawa pulang sebagai berkat entah. Yaitu ketika mengkhatamkan Al-Quran, yang pertama usahakan manggil kawan yang banyak. Yang kedua, banyakin berdoa ketika mengkhatamkan Al-Quran.
Karena salah satu waktu yang dikabulkan doa adalah ketika mengkhatamkan Al-Quran. Ustaz, saya nggak baca Al-Quran, orang lain yang baca cukup. Misalkan nih kita yang hadir-hadir nih, saya nggak mengkhatamkan Al-Quran, yang ibu-ibu mungkin sebagian nggak mengkhatamkan Al-Quran, tapi ketika ada orang lain yang mengkhatamkan Al-Quran, apalagi yang hari ini yang khatam Al-Quran siapa? Anak kecil, subhanallah. Anak kecil mengkhatamkan Al-Quran, hatinya bersih. Hatinya anak kecil tidak tahu dengki, tidak tahu iri, tidak tahu dendam ke sesama muslim. Mereka itu nggak tahu semua. Artinya Al-Quran yang dia baca kemungkinan diterima oleh Allah 1000 kali lebih besar dibanding Al-Quran yang kita baca. Bisa jadi kalau kita baca Al-Quran, lagi baca Al-Quran hati si fulan itu, si fulan itu, si fulan itu. Makanya sudah Pak ya? Iya. Artinya di sini kita harus memperbanyak berdoa ketika mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, sebagai ini maklumat tajwid sebenarnya. Tadi saya baca, saya dengar ini adik kita Ananda kita, masya Allah bacaannya subhanallah. Tapi ada satu huruf yang kurang. Ini sebagai mungkin bukan buat adik ini doang, buat saya juga, buat yang lain juga, yaitu huruf zal. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini mungkin ibu-ibu yang sering mendengar baca Al-Quran, mungkin ada sedikit ini pembenaran. Walaupun kalau pengen belajar lebih banyak lagi silahkan. Tapi untuk hari ini benaran satu huruf saja. Yang pertama yaitu zal. Zal artinya huruf yang kayak dal. Dal yang ada titik, itu cara mengucapkannya za. Jadi ini gigi atas misalkan, gigi atas, gigi apa sih namanya ini? Gigi seri yang atas, itu lidah kita letakin ujung lidah di sini. Ada sebagian lidah yang keluar. Jadi cara mengucapinnya za. Za. Bisa Bu? Bismillah, coba Bu. Za. Za. Memang sulit, termasuk kakaknya adik tadi, siapa? Si L. Itu awalnya masih ya ara'aital lazi. Akhirnya saya benerin, alhamdulillah sekarang sudah ya, walaupun harus dipukul baru balik lagi. Artinya jadi satu huruf itu supaya bacaan yang kita baca, setiap huruf yang kita baca mendapatkan keberkahan dari Al-Quran dengan membenarkan bacaan. Yaitu huruf apa tadi? Huruf za. Nah, za. Yang pertama za, yang kedua huruf vo yang kayak to yang ada titik. Itu cara ngucapinnya hampir sama, vo. Mungkin kalau baru dengar ini subhanallah ini. Yang terakhir yang hampir sama, 3 huruf dia yang makhrajnya sama. Yang pertama za, yang kedua vo, yang ketiga cuman beda za sama vo di mana Ustaz? Kalau za tipis, za tipis. Kalau vo tebal, vo tebal. Jadi bedanya tebal tipis doang. Tapi cara lidah diletakkan di satu tempat. Za, vo. Yang selanjutnya yang satu makhraj seperti ini yaitu sa. Alif, ba, ta, sa. Itu jangan sa. Nah, beda sa sama za di mana? Kalau za nafasnya tertahan. Az, za. Tapi kalau sa nafasnya lepas. Sa. Bisa Bu, ini 3 huruf ya. Diperhatikan ya. Ini walaupun mungkin 3 huruf tapi manfaat sebenarnya enggak. Ketika ibu baca-baca di hari ibu-ibu baca Al-Quran, ini kalau salah kedengar, ini masih salah lagi ya ara'aital lazi. Oh, enggak, jangan ara'aital lazi. Ara'aital lazi. Alhamdulillah. Semoga semua Al-Quran yang kita baca diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga khataman Al-Quran hari ini diberkahi Allah, mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita doakan juga Ananda kita semoga menjadi anak yang salihah, jadi hafizah Al-Quran, yang menjadi qurrat ain untuk orang tuanya, yang insya-Allah orang tua ibu bapaknya sama keluarga besarnya masuk surga berkah anak itu. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin dari saya doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ikhwatina wa li akhawatina wa liman ahsana ilayna wa liman lahu haqqun alayna ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم كما جمعتنا هذا في هذا المكان فاجمعنا في جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا هنا في الدنيا فاجمعنا في الآخرة في جنتك مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا يوم القيامة مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا واجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم أدخلنا جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والبركة والرزق الحلال والسلامة والسكينة على هذا البيت خاصة وعلى بيوت المسلمين عامة. اللهم أنزل الرحمة والبركة والنعمة ورزق الحلال والسلامة والسكينة والطمأنينة على هذا البيت خاصة وعلى بيوت المسلمين عامة. اللهم أنزل الرحمة والبركة والنعمة والرزق الحلال والسكينة والطمأنينة على هذا البيت خاصة وعلى بيوت المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنت أجبت دعاء سيدنا إبراهيم فاستجب وأجب دعانا يا الله يا رب العالمين. وقال إبراهيم رب هب لي من الصالحين ونحن نقول يا ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم ربنا من الصالحين. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم أجبت دعاء اللهم كما أجبت دعاء سيدنا إبراهيم فاستجب دعاءنا يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بحق القرآن انصر المسلمين في مشارق الأرض إلى مغاربها على أعدائهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mungkin cukup sekian dari saya. Jazakumullah khair atas segala perhatian.